Ada gerangan apa yang mengundangmu jauh-jauh datang kemari, muridku? Maaf guru, saya sedang dalam masalah. Apa masalahmu? Katakanlah. Uang saya telah dicuri orang guru. Berapa jumlahnya? 200 juta guru. Mengapa guru tertawa? Apa ada yang salah dengan saya? Tidak. Coba kau ceritakan. Bagaimana kejadiannya? Baik guru. Saat itu saya baru saja menarik uang dari bank. Uang tersebut saya simpan di dalam tas. Tidak lama saya langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, tas yang berisi uang tersebut saya letakkan di atas kursi karena berat. Dan saya masuk ke rumah sebentar untuk mengambil minum. Setelah saya kembali untuk mengambil tas tersebut, tas itu sudah tidak ada guru. Lalu apa yang bisa aku bantu? Saya ingin tahu siapa pelaku yang sudah mencuri uang saya, guru. Barangkali guru bisa menunjukkannya dengan kemampuan yang guru miliki. Untuk menunjukkan siapa pelakunya, itu persoalan mudah, muridku. Lantas, apabila kau sudah mengetahui siapa yang mencuri uangmu, apa langkahmu selanjutnya? Saya akan mencarinya dan meminta dia untuk mengembalikan uang saya. Tidak semudah itu, muridku. Sangat jarang terjadi seorang pencuri mengembalikan hasil curiannya kepada pemiliknya. Guru benar. Tapi saya punya cara sendiri agar dia mau mengembalikan uang saya. Baiklah kalau begitu. Akan aku tunjukkan kepadamu siapa orang yang telah mencuri uang. Surti! Surti! Ya, Guru. Ambilkan aku air dalam bejana. Baik, Guru. Terima kasih. Muridku, aku akan memperlihatkan pencuri itu melalui air dalam bejana ini. Lihatlah, apakah kau mengenalinya? Kalau melihat dari pakaiannya, dia yang duduk di samping saya sewaktu di bar, Guru. Berarti dia sudah mengikutimu sejak kau pulang dari bank itu. Muridku, sekarang pulanglah. Besok kau laporkan saja kepada yang berwajib. Ceritakan saja semuanya. Baik, Guru. Terima kasih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, guys, Tony, di channel Tony Kusoro Tutorial. Oke, baru saja tadi kita saksikan bersama ya sebuah film pendek di mana di dalamnya gua kasih beberapa efek ya. Efek apa saja sih yang digunakan di film pendek tersebut? Oke. Untuk yang pertama yaitu green screen effect, yaitu mengganti background dan memasang efek lighting. Yang kedua, efek kamera movement atau fake kamera, yaitu kamera yang diedit seakan-akan kamera itu berjalan padahal aslinya kamera itu cuma diam saja. Yang ketiga, ghosting effect, yaitu gerakan yang disertai bayangan ya. Contoh untuk yang di film tadi itu pas tangannya bergerak ke atas, nah itu banyak bayangan-bayangan, itu namanya ghosting effect. Yang keempat yaitu lens flare effect, yaitu efek bulatan cahaya ada pas saat
sang guru mengangkat telapak tangannya, itu ada sinar di sini ya. Nah, itu menggunakan lens flare effect. Oke. Yang kelima, penggunaan sound effect. Penggunaan sound effect yaitu suara-suara yang menyertai adegan film seperti suara jangkrik, balongan anjing, ya dan seterusnya ya. Oke, yang terakhir yaitu cara melihat peristiwa pencurian menggunakan media air tanpa CCTV. Nah, penasaran bagaimana caranya? Gua akan bahas satu persatu dan akan gua kasih tahu caranya ke kalian agar kalian bisa praktek sendiri di rumah ya. Oke, kita simak tutorialnya berikut ini. Ya, simak baik-baik guys tutorialnya berikut ini. Jangan sampai ada yang terlewat agar kalian makin bertambah ilmu pengeditannya. Untuk yang pertama, yaitu green screen effect. Ini adalah video yang masih asli dan belum diberi efek apapun pada backgroundnya, ataupun sinar saat mengeluarkan ilmu. Di sini sudah aku siapkan background penggantinya, dan satu lagi yaitu green screen petir sebagai efek visual dari ilmunya tersebut. Oke, kita tarik terlebih dahulu background penggantinya ini ke timeline. Kita atur scale-nya, sesuaikan layar, lalu kita tempatkan di bawah video. Selanjutnya, kita ke efek. Kita ketikkan ultra key. Terus, ultra key ini kita tarik ke video. Lanjut ke efek kontrol. Cari yang namanya ultra key. Klik tanda seperti pipet ini, dan kita klik di green screen-nya. Nah, background-nya sudah berubah. Lanjut dengan mengatur menu yang ada di ultra key untuk menghaluskannya agar bercak-bercak putih pada background hilang. Berikutnya yang kedua yaitu efek kamera movement atau fake kamera. Tentukan bagian video mana yang akan kita beri efek kamera movement. Jika sudah menentukan bagian videonya, kita ke efek control. Kita aktifkan position and scale-nya dan mainkan keyframe-nya seperti berikut. Oke, setelah kita menentukan, setelah kita aktifkan juga posisi dan scale-nya, sekarang akan kita mainkan kamera movement dengan cara scale ini kita perbesar. Ya, kita perbesar, kemudian kita atur ke bawah ataupun ke atas, seperti ini. Kita tempatkan ke yang paling kiri, ke yang paling kiri. Ke yang paling kiri udah. Terus kita ingin sampai di sini nih, kita tentukan di sini di setengah ini. Keyframe-nya ini kita klik lagi ya. Nah, kemudian kita geser yang orangnya tadi sampai ke tengah ya, sampai ke tengah seperti ini. Oke. Posisinya kita angkat sedikit. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan menentukan lagi sampai akhirnya dia akan mengecil. Oke, akan mengecil. Oke, seperti ini. Scale-nya kita turunin menjadi 100% ya, seperti tadi. Enter. Nah, tinggal kita atur posisinya. Nah, kira-kira segini ya. Nah, oke, seperti ini. Kita coba play. Nah, seperti ini ya. Nah, seakan-akan kameranya berjalan, padahal tidak berjalan. Lanjut lagi ke efek berikutnya, yaitu yang ketiga, ghosting effect. Untuk tutorial ini, kalian bisa klik video yang aku rekomendasikan di atas ini. Yang keempat, lens flare effect. Kita ke efek, ketikkan lens flare effect. Tarik lens flare effect ke video yang akan kita beri efek ini. Drag titik tengah ke posisi yang kita inginkan. Atur pencahayaannya sesuai yang diinginkan. Selanjutnya penggunaan sound effect. Penggunaan sound effect ini sangat penting agar video yang kita buat menjadi lebih dirasakan penonton, baik saat adegan gembira, sedih, atau tegang. Dan sound effect ini menjadikan video kita lebih terlihat natural seperti adanya suara-suara hewan atau yang lainnya. Sound effect ini bisa kalian download di situs-situs yang khusus menyediakan sound effect seperti YouTube Audio Library, Freesound, Free SFX,
Sound Bible, Game Sounds, Zapsplat, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu kita ke video inti, cara melihat peristiwa pencurian menggunakan media air tanpa CCTV. Oke guys, simak sampai selesai cara membuatnya di video berikut ini. Oke, di sini gua akan lanjut ngasih tahu ke kalian ya caranya bagaimana air yang ada di bejana ini bisa memperlihatkan peristiwa pencurian. Nah, di sini sudah gua siapkan videonya ya, videonya. Dan ini satu lagi video yang kejadian pencuriannya. Caranya kita pisahkan dulu ini video dan audionya. Video yang peristiwa ini kita taruh di bawahnya. Nah, kita akan paskan aja ya, paskan sesuai durasi video yang peristiwa pencurian ini. Di sini kita cut ya. Sini kita cut. Nah, seperti itu. Nah, ini video yang akan kita lihatkan di sini nih. Namanya masking ya. Udah nggak heran lagi ya, namanya masking. Nah, ini kita klik videonya yang akan kita masking ya. Oke. Kita ke ini opacity. Kita ke opacity ya. Kita ke opacity. Kita klik lah pen free draw bezier ini. Oke. Nah, di sini sudah ada tanda pentulnya ya. Untuk memasking kita besarkan dulu. Kita besarkan dulu kira-kira 100 ya. Nah, kita akan memulai memaskingnya. Kita titik aja di sini ya. Seperti ini. Oke, kita sudah memaskingnya ya. Ini kita normalkan lagi ya. Agar video yang satu ini ada di dalamnya, kita balik ya dengan cara klik inverted di sini. Nah, seperti ini. Ini sudah ada kejadiannya di dalam air. Terus kita mainkan di max fadernya ini ya, agar samping-sampingnya ini lebih terlihat nggak bergaris banget gitu ya, agak pudar-pudar gimana gitu. Nah, di max feeder ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini guys. Kita klik ya. Lihatlah. Nah, orangnya ini kita akan perlihatkan dengan cara klik di videonya, kita geser videonya. Nah, kita geser videonya di sini menggunakan position ya, position. Nah, seperti ini. Biar orangnya kelihatan. Nah, seperti ini. Coba kita play lagi. Apakah kau mengenalinya? Nah, seperti ini. Lihatlah. Apakah kau mengenalinya? Nah, dia terlihat mencuri membawa lari tasnya. Nah, seperti itu guys. Mudah guys. Oke, itu tadi guys, bagaimana cara melihat peristiwa pencurian menggunakan media air tanpa CCTV. Jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian like, kalian subscribe. Jangan lupa juga tonton video-video gue yang lainnya. Apabila ada pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya, tentunya akan lebih seru lagi. Ciao, ciao.